Pertama, pengakuan iman kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Allah Bapa. Ada 3 pengakuan yang dinyatakan di dalam iman para rasul. Pengakuan yang pertama adalah bahwa mereka percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua, mereka mengakui bahwa Yesus Kristus Anak Allah sudah memberikan kepada mereka pengampunan dosa. Dan yang ketiga adalah bahwa mereka percaya bahwa Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus. Kita juga harus mengakui bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus karena kita harus memiliki iman yang sama dengan para rasul. Bagi kita, Bapa adalah Allah, sama sebagaimana Anak dan Roh Kudus juga adalah Allah. Dalam hakikatnya Bapa, Anak dan Roh Kudus semuanya adalah Allah yang sama, karena iman kita kepada mereka adalah iman yang sama. Sebagai contoh, karena Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa, Anak juga Allah yang Maha Kuasa. Ketiga pribadi di dalam Tritunggal yang kudus, dengan kata lain, pada hakikatnya adalah Allah yang sama. Dengan demikian kita percaya dengan cara yang tepat bahwa ketiga pribadi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus pada dasarnya dan secara sempurna adalah satu. Jadi, agar kita bisa membangun dasar iman kita di dalam firman Allah, kita harus terikat di dalam firman kebenaran ini. Bukti Alkitabiah. 1. Dari Perjanjian Lama. Nomor 1. Pertama-tama, Perjanjian Lama dengan tegas menunjukkan bahwa Allah itu Esa. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Nomor 2. Pada saat yang sama, Perjanjian Lama juga mengatakan dengan sangat jelas bahwa keberadaan Allah dalam beberapa pribadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kejadian 11 ayat 7. Dari bagian ini kita bisa melihat dan percaya bahwa Allah ada bukan hanya sebagai satu pribadi tetapi dalam pribadi yang jamak. 2. Dari Perjanjian Baru. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah bagi kita. Tetapi Allah ada di dalam 3 pribadi yang independen. Kebenaran ini sangat nyata dalam istilah-istilah yang sangat jelas di dalam Perjanjian Baru. Nomor 1. Bahwa Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada sebagai pribadi yang mandiri sangat terbukti dengan jelas dalam kisah mengenai baptisan Yesus yang menjadi tanda dari awal pelayanannya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turut ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 16-17. Bagian ini menjelaskan mengenai baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, di mana Allah Tritunggal itu dinyatakan dengan jelas. Dari bagian ini kita mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Roh Kudus bekerja dengan Dia, dan bahwa Bapa menyatakan kalau Dia adalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Melalui semua manifestasi ini, maka keberadaan Allah yang Tritunggal ini dinyatakan. Yesus bisa menggenapi semua kebenaran Allah karena ia menanggung semua dosa manusia dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes. Inilah sebabnya ia harus mati di kayu salib bagi kita, dan inilah kebenaran Allah yang digenapi Bapa melalui anaknya. Bahwa Yesus menanggung segala dosa kita ke atas dirinya adalah kebenaran Allah itu sendiri, dan kebenaran ini diteguhkan baik oleh Bapa maupun oleh Roh Kudus. Jadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus ada sebagai pribadi yang berbeda,
akan tetapi Allah yang sama bagi kita. Nomor 2. Matius 28 ayat 19 juga menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah, sebagaimana yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya untuk, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Itulah di dalam nama dari tiga pribadi yang mandiri dari Sang Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah masing-masing pribadi yang mandiri, tetapi pada saat yang sama ketiganya adalah sama dalam hal ketiganya adalah Allah yang sama. Dengan demikian, ketika kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada satu Allah yang pada hakikatnya adalah gabungan dari tiga pribadi yang mandiri. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagaimana yang diyakini oleh iman Kristen adalah Allah yang ada dari dirinya sendiri, yang berbeda dari semua yang lain. Beberapa agama yang lain percaya bahwa Yesus hanyalah salah satu dari banyak nabi yang ada, tetapi ini sama sekali tidak benar. Bagi kita, Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun sebenarnya kenyataan dari kebenaran ini sudah secara sangat jelas disaksikan di dalam Alkitab, ada banyak orang yang masih belum memahami hal ini. Ini terjadi karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Injil air dan Roh, dan mereka berusaha memahami konsep tentang Tritunggal yang kudus dengan akal budi dan logika manusia, yang membuat mereka tidak akan mungkin bisa memahaminya. Mereka yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa memahami Allah Tritunggal. Tetapi bagi mereka yang sudah dilahirkan kembali, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah kita yang esa, yang menjadi tempat kita meletakkan iman kita. Nama Allah. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Keluaran 3 ayat 14. Allah. Kata ini muncul sebanyak lebih dari 5.300 kali di dalam Alkitab. Dan Allah adalah nama yang paling umum di mana Ia menyatakan dirinya kepada manusia. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa nama Allah itu kudus, dan mereka sangat berhati-hati ketika menuliskan atau memanggil nama Dia dengan namanya itu. Keluaran 3 ayat 14. Karena sikap yang sangat hormat kepada Allah, mereka kemudian memilih dan menggunakan nama yang lain, Adonai, untuk menyebut nama Allah. Arti dari nama ini adalah Tuhan atas semuanya, yang mencakup juga, Dia itu ada, Dia adalah hidup di atas semua kehidupan, dan 3, Dia yang sudah ada, selalu ada, dan akan tetap ada dari dirinya sendiri. Kita memanggil Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama anak dari Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Nama ini berarti Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Pengakuan iman rasuli dan berkat iman dari dalamnya. Kerinduan kita adalah agar iman para rasul itu diturunkan kepada kita dalam kemurnian yang tidak tercela. Ini adalah keinginan kita dan harapan setiap orang Kristen. Iman mereka seharusnya diturunkan kepada kita secara lengkap dalam teks tertulis sesudah mereka tidak ada lagi. Akan tetapi, iman sejati dari para rasul hanya dinyatakan di dalam surat-surat mereka, dan inilah sebabnya kita berjuang untuk membagikan dan menyebarkan iman mereka itu. Apa kemudian iman dari para rasul itu? Pada dasarnya, pengakuan iman rasuli disusun sesudah masa para rasul berlalu. Jadi,
Dengan kata lain, hal itu merupakan sebuah pengakuan iman dari para rasul yang ditulis oleh generasi yang datang sesudah mereka tidak ada lagi. Iman para rasul adalah iman kepada pekerjaan Allah Bapa, Anak, dan kita terima Allah sebagai juru selamat kita menuntut dari kita iman yang mengakui hal-hal ini. Bahwa baptisan Yesus sudah membasuhkan dosa-dosa kita, bahwa melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib maka segala dosa kita sudah dihakimi secara setimpal, dan bahwa Yesus diutus oleh Bapanya sebagai juru selamat bagi orang-orang berdosa. Jadi, ketika seseorang percaya bahwa semua dosa-dosanya ditebuskan melalui baptisan dan darah Yesus, ia akan menerima Roh Kudus dari Allah. Dengan demikian kita bisa menanyakan pertanyaan ini kepada orang-orang yang akan dibaptiskan. Apakah Anda percaya bahwa ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, semua dosa Anda diangkat dari diri Anda dan diletakkan di atas bahunya? Kalau jawabannya ya, saya percaya bahwa semua dosa saya dan dosa-dosa dunia sudah diletakkan ke atas Yesus. Kita melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah kemudian Anda percaya bahwa Yesus yang memikul dosa-dosa Anda melalui baptisannya oleh Yohanes mencurahkan darahnya di kayu salib? Mereka yang bisa menjawab dengan pasti akan dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman kepada Allah Tritunggal dimulai dengan pengakuan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi." Hanya kepada mereka yang percaya dan yang mengakui hal ini, para rasul bisa membaptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman dari pengakuan iman rasuli. Prinsip-prinsip dasar tentang Kristus. Paul C. Jong.